Selanjutnya yaitu beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang adalah beban yang muncul karena adanya piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih terdiri dari dua macam, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Bentuk jurnal penyesuaian akun piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan metode langsung, di mana metode ini digunakan jika piutang memang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, untuk bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit dan yang dikredit adalah piutang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana metode ini digunakan jika piutang masih ada kemungkinan untuk dibayar. Nah, bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit dan yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama, yaitu PT ABC memperkirakan biaya piutang dagang yang tidak akan dapat ditagih untuk bulan Oktober sebesar Rp1.600.000. Lalu, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar Rp1.600.000 dan yang dikredit adalah piutang dagang sebesar Rp1.600.000. Lalu bagaimana jika ternyata pelanggan melunasi piutang tersebut? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun piutang dagang sebesar Rp1.600.000 dan mengkredit akun beban kerugian piutang yaitu sebesar Rp1.600.000. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian terhadap kas di sebelah debit yaitu sebesar Rp1.600.000, kemudian mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih yaitu sebesar 0,5% dari penjualan secara kredit. Diketahui hasil penjualan kredit selama tahun 2023 adalah sebesar Rp12 juta. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar Rp60.000 dan yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang dagang yaitu sebesar Rp60.000. Rp60.000 ini didapat dari perhitungan 0,5% yaitu persentase penyisihan piutang tak tertagih dikali dengan jumlah penjualan secara kredit yaitu Rp12 juta, maka menghasilkan Rp60.000. Namun bagaimana jika ternyata pelanggan melunasi piutang tersebut? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun cadangan kerugian piutang dagang sebesar Rp60.000, kemudian mengkredit beban kerugian piutang sebesar Rp60.000. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian yaitu dengan mendebit kas sebesar Rp60.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp60.000. Lalu bagaimana jika sudah dicadangkan tetapi ternyata benar-benar tidak bisa ditagih? Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut, yaitu cadangan kerugian piutang dagang di sebelah debit sebesar Rp60.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp60.000. Selanjutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan namun belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Pendapatan diterima di muka pada perusahaan dagang didapatkan dari kegiatan di luar kegiatan utamanya. Contohnya pendapatan sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut, yakni yang didebit adalah akun titik-titik diterima di muka dan yang dikredit adalah akun pendapatan titik-titik. Nah, titik-titik ini contohnya yaitu seperti sewa diterima di muka dan yang dikredit adalah pendapatan sewa. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya. Pada tanggal 1 April 2023, PT ABC menerima pendapatan sewa atas kios untuk masa 1 tahun senilai Rp2.400.000.
Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Yang didebit adalah akun sewa diterima di muka sebesar Rp1.800.000 dan yang dikredit adalah akun pendapatan sewa sebesar Rp1.800.000. Rp1.800.000 ini didapat dari perhitungan sebagai berikut, yakni lamanya bulan yang sudah terlewati, yaitu 9 bulan, terhitung dari 1 April hingga 31 Desember. Kemudian dibagi dengan masa sewa kios, yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan, sehingga hasilnya dikalikan dengan nominalnya, yaitu sebesar Rp2.400.000, sehingga menghasilkan Rp1.800.000. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sepenuhnya telah menjadi hak perusahaan, namun masih berbentuk tagihan. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan ini akan menimbulkan piutang. Pada perusahaan dagang, pendapatan yang masih akan diterima didapatkan dari kegiatan utama perusahaan, seperti piutang bunga dan piutang sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut. Yang di sebelah debit adalah akun piutang dan yang dikredit adalah akun pendapatan. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya, yaitu PT ABC menjual barang senilai Rp20 juta pada bulan Desember. Namun, pembayaran dari pelanggan baru akan diterima pada bulan Januari tahun depan. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Yang didebit adalah akun piutang usaha sebesar Rp20 juta dan yang dikredit adalah akun pendapatan sebesar Rp20 juta. Itu tadi merupakan beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perusahaan dagang. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.